Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Pak Alif dan masih di sesi KMD, Kemampuan Matematika Dasar. Ini adalah video keempat untuk playlist bilangan bulat. Yang akan dibahas pada video kali ini adalah mengenai jenis-jenis kurung ya. Tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, kalian bisa mengenali dan mengidentifikasi berbagai jenis kurung. Apa aja sih emang jenis-jenis kurungnya? Nanti ada mengenali kurung tanda ya. Kemudian bisa mengenali dan mengaplikasikan kurung urutan operasi. Nanti apa bedanya kurung tanda sama kurung urutan operasi seperti apa? Terus kalau ada kurung urutan operasi, efeknya seperti apa? Nah gitu ya. Kalian harus bisa. Selanjutnya bisa mengenali dan mengaplikasikan kurang sebelum kurung. Jadi ada tanda kurang sebelum kurung, nanti efeknya seperti apa. Kemudian mengenali dan mengaplikasikan operasi kali satu kurung. Dan terakhir, mengenali dan mengaplikasikan operasi kali dua kurung. Ya, kita langsung masuk ke materi. Ya. Yang pertama adalah kurung tanda. Apa itu kurung tanda? Kurung tanda itu adalah biasanya hanya ada satu suku di dalam kurung, dan sebelum kurung tidak ada angka. Kayak gini kurung tanda itu. Ini kan minus 5 tuh. Ini ada kurung hanya ada satu suku. Kemudian 6 tambah minus 4. Nah ini adalah kurung ya. Ini kurung tanda. Nah lihat sebelum kurung tidak ada angka. Nah itu dia kurung tanda. Kalau yang kurung operasi seperti apa? Nah ini lihat. Ini ada kurung tapi sebelum kurung tuh ada angka langsung. Gitu kan. Ini ada kurung ada angka. Nah ini dia kurung operasi. Kemudian contoh lagi. Nah ini adalah kurung tapi di dalam kurungnya itu ada dua suku ya. Ini suku satu suku lagi, berarti ada dua suku. Nah berarti yang seperti ini kemungkinannya adalah kurung operasi. Contoh lainnya juga adalah seperti ini. Ini ada dua suku, yang ini juga ini ada dua suku, kemudian ada angka sebelumnya, ini kurung operasi. Kalau yang kurung tanda mah hanya ada satu suku sebelumnya terus nggak ada angka. Hanya ada satu suku nggak ada angka, hanya ada satu suku tidak ada angka. Kalau ada dua suku kemudian ada dua suku ya, ada dua suku atau ada angka sebelumnya, itu kemungkinan besar masuknya ke dalam jenis kurung operasi. Oke, sebelum melangkah lebih jauh, ada yang perlu dipahami bahwa ternyata operasi kali itu punya berbagai bentuk atau berbagai macam. Kalau misalnya kalian sebelumnya mungkin kenalnya operasi kali itu yang eksplisit tanda kayak gini nih, misalnya 2 kali A, nah ini kali. Nah, tapi ternyata 2 kali A ini bisa juga dituliskan dengan beberapa cara yang lainnya, misalnya pakai tanda titik. Nah, 2 titik A, nah ini tuh adalah artinya 2 kali A juga sama. Atau juga dengan ada tanda kurung tanpa jeda, misalnya gini kayak gini. Ada A, kemudian ada kurung, selanjutnya ada angka 2. Sebelum kurung langsung ada angka. Nah, ini maksudnya kali, berarti 2 kali A ini teh. Nah, contoh yang lain adalah koefisien dan variabel yang menempel. Jadi kayak gini, 2A. Nah, jadi kalau ada ini variabel ya, nanti kalian ketemu istilah variabel kalau dalam membahas aljabar, kemudian ada angka langsung di sininya. Nah, ini artinya 2 kali A. Jadi sebetulnya operasi 2 kali A ini bisa kita tuliskan dengan berbagai bentuk. Nah, dengan titik atau dengan tanda kurung atau langsung nempel ya, 2A. Nah, ini semua operasi kali sebetulnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke berbagai jenis kurung operasi, dan ini adalah jenis yang pertama yaitu kurung urutan operasi. Nanti ada jenis kurung yang menunjukkan urutan operasi. Nah, jadi tanda kurung bisa menjadi indikator urutan operasi yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Cirinya dia sebelum dan sesudah kurung ada tanda operasinya. Ini misalnya ada operasi yang dia nggak pakai kurung ya. 4 dikali 6 ditambah 9 dibagi 3. Nah, ini kalau misalnya berdasarkan OHC, yang pertama harus dikerjakan adalah kali sama bagi dulu, baru nanti ditambah. Jadi seperti ini. 4 kali 6, 24. 9 kali ditambah ya. 9 bagi 3, 3. Nah, berarti 24 ditambah 3 sama dengan 27. Ini kalau tanpa kurung. Selanjutnya kalau misalnya ada dengan kurung. Nah, misalnya ada bentuknya seperti ini. 4 dikali dalam kurung 6 ditambah 3 ditambah 9 dibagi 3. Nah, kalau kondisi seperti ini, maka yang harus kita kerjakan terlebih dahulu adalah yang di dalam kurungnya. Berarti yang enggak, ini kan 4 kali belum ya, dituliskan ulang. 4 dikali 6 tambah 9, 15 dibagi 3. Jadi kalau yang enggak dihitung, dia tinggal ditulis ulang di bawahnya. Tapi dengan urutan yang sama. 4, ini kan masih tetap 4. Kemudian yang ini sudah dihitung, 6 tambah 9, 15, baru dibagi 3. Kalau udah seperti ini, maka prosesnya adalah
operasi beruntun ya, karena kali sama bagi itu satu tingkatan yang sama, berarti yang paling depan dulu yang dikerjakan, yang paling kiri. 4 kali 15, 60, terus dibagi dengan 3, 60 bagi 3 sama dengan 20. Nah ini kan kelihatannya sama ya, 4 kali 6 tambah 9 bagi 3, ini juga sama 4 kali 6 tambah 9 bagi 3, tapi karena yang 6 tambah 9-nya ada di dalam kurung, maka itu yang dikerjakan terlebih dahulu. Oke, ini adalah jenis yang pertama, yaitu kurung urutan operasi. Lihat cirinya, sebelum dan sesudah. Ini sebelum dan sesudahnya ada tanda operasi gitu ya, jadi nggak ada angka tapi langsung tanda operasi. Oke, kita masuk ke jenis urutan yang kedua. Jenis kurung yang kedua yaitu kurang sebelum kurung. Nah ini dia nanti fungsinya merubah tanda. Jika ada tanda kurang sebelum tanda kurung, maka tanda yang ada di dalam kurung berbalik semuanya. Contohnya seperti ini. Ini kan ada tanda kurang sebelum tanda kurung. Nah kayak gitu. Berarti nanti yang di dalamnya semuanya berbalik. Yang positif jadi negatif, yang negatif jadi positif. Ini kita min 5x tambah 2y-nya kita tuliskan ulang. Kayak gitu. Kemudian ini yang 9-nya lihat positif kan jadi negatif. 3y-nya positif dia jadi negatif. Minus 4z. Si minus 4z-nya negatif dia jadi positif. Ini kalau sebelum kurung ada kurang. Jadi yang ada di dalam kurung semua berbalik tandanya. Nah, sudah kayak gini, biasanya kita urutkan X dengan X, Y dengan Y, Z dengan Z. Maka min 5X, terus min 9X-nya kita tuliskan, X sama X kan. Plus 2Y, lihat ini tetap positif, ini juga positif. Plus 2Y, terus ini min 3Y, ditambah Z. Nah, seperti ini. Ini kalau ada tanda kurang sebelum kurung, semua yang ada di dalam kurung berubah tandanya menjadi sebaliknya. Negatif jadi positif, positif jadi negatif. Oke, selanjutnya jenis operasi yang ketiga, jenis kurung yang ketiga adalah kurung kali operasi kali satu kurung ya, operasi kali satu kurung. Operasi kali satu kurung ini biasanya hanya ada dua suku di dalam kurung dan ciri utamanya sebelum kurung ada angka langsung gitu kan, tidak ada dipisahkan oleh tambah atau kurang. Nanti penjabarannya adalah 2 lengkung kali di bawah. Contohnya seperti ini. Ini ada dua unsur ya, di dalam kurung itu ada dua suku, kemudian sebelum kurung langsung angka, nggak ada tambah, nggak ada kurang, nah kayak gitu. Dia ini berarti operasi kali satu kurung. Kalau ada kayak gini, maka penjabarannya 2 lengkung kali di bawah, ini 4 kali minus X, habis itu 4 kali 9. Berarti nanti kalau dituliskan kayak gini, 4 kali minus X, 4 kali minus X ditambah, nah gini, 4 kali 9, seperti itu. Kalau misalnya yang bukan operasi satu kurung, nah contohnya lihat kayak gini. Ini kan sama ya, 4 minus X tambah 9. Ini 4 minus X tambah 9. Sebelum kurung ada tambah. Nah, atau bisa juga sebelum kurung nih ada tanda kurang. Nah kalau yang kayak gini dia bukan operasi kali satu kurung. Ya. Jadi kalau operasi kali satu kurung mah sebelum kurung langsung ada angka. Nah kayak gitu. Dia operasi kali satu kurung. Kemudian kalau operasi kali dua kurung, nah seperti ini. Biasanya sama ya, dia hanya ada dua suku di dalam tiap kurung, kemudian cirinya sebelum kurung tidak ada angka atau tanda. Nah, nanti penjabaran operasinya adalah 2 lengkung kali di bawah dan 2 lengkung kali di atas. Contohnya seperti ini. Ini ada 2x plus 3 dengan x tambah 5. Lihat, di antara dua kurung, ini di antara dua kurung di sini nggak ada tanda, nggak ada angka. Kalau ada kayak gitu, berarti kalau nggak ada seperti itu, berarti dia adalah operasi kali dua kurung. Nanti berarti 2 lengkung kali di bawah, berarti nanti 2 kali x, 2x kali x, kemudian 2x kali 5, kemudian 3 kali x, kemudian 3 kali 5. Atau seperti ini ya. 2x kali x, habis itu ditambah 2x kali 5, kayak gitu kan. Ditambah 3 kali x, ditambah 3 kali 5. Nah, seperti itu. Kemudian contoh yang kalau bukan operasi kali dua kurung apa nih, kayak gini. Ini dia ada dua kurung, tapi diantaranya ada tanda tambah. Atau ada dua kurung sebelumnya diantaranya ya, diantara dua tanda kurungnya itu ada kurang. Ini bukan operasi kali dua kurung. Atau ada tanda kurang terus ada angka sebelumnya. Nah ini dia bukan operasi dua kurung. Itu ya jenis-jenis kurung. Kalau misalnya ada yang kurang jelas, mangga bisa ditanyakan di kolom komentar yang ada di YouTube, di video YouTube ini. Kemudian silahkan kalian kerjakan latihan soal yang ada di link deskripsi untuk mengecek nih kalian udah paham materi yang disampaikan atau tidaknya. Terima kasih. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.